Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita kembali lagi di perkuliahan daring kita mata kuliah matematika diskrit. Untuk kali ini kita memasuki bab baru yaitu tentang fungsi pembangkit. Fungsi pembangkit ini kalau teman-teman lihat di referensi luar itu bahasanya pakainya generating function. Itu ya. Mungkin sepertinya baru dapat semua ya, benar-benar mendapatkan materi ini dari awal, ini dari nol. Jadi nanti kita mulai perlahan-lahan. Di sini perkenalan dulu, apa sih fungsi pembangkit gitu ya? Seperti apa nanti itu fungsinya gitu ya. Jadi di sini fungsi pembangkit digunakan untuk mempresentasikan barisan secara efisien dengan mengkodekan unsur barisan sebagai koefisien dalam deret pangkat suatu variabel X. Begitu. Jadi kita kayak mengaitkan ya barisan dengan koefisien gitu. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan pelajari contohnya pembahasannya, jangan khawatir ya. Nah, di sini lalu mungkin timbul pertanyaan, ini kok ada barisan, ada koefisien, fungsi pembangkit ini sebenarnya digunakan untuk apa? Ini ada banyak fungsinya ya. Di antaranya di sini fungsi pembangkit bisa digunakan untuk memecahkan berbagai masalah tentang counting ya, yang sebelumnya kita cuma menyelesaikan masalah counting itu ya dengan permutasi, kombinasi gitu ya, baik himpunan maupun multi himpunan. Nah, ini nanti ada cara lainnya yaitu dengan fungsi pembangkit begitu. Nah, selanjutnya bisa digunakan untuk memecahkan relasi rekurensi. Apa sih relasi rekurensi? Nanti ini ada di bab selanjutnya. Jadi tidak saya jelaskan di sini ya. Jadi setelah pembahasan fungsi pembangkit, nanti bab baru kita membahas insya Allah tentang rekurensi. Itu ya. Lalu bisa juga digunakan untuk membuktikan identitas kombinatorik. Nah, nanti di sini kita akan pelajari satu persatu tentang fungsinya ini. Tuh. Nah, perlu diketahui sebelum kita mempelajari tentang fungsi pembangkit itu ada dua jenis yang akan kita pelajari nanti, yaitu fungsi pembangkit biasa atau ordinary generating function. Ada juga fungsi pembangkit eksponensial atau exponential generating function. Nah, ini kalau kita menyebut fungsi pembangkit saja, otomatis yang dimaksud adalah fungsi pembangkit biasa. Ya, jadi nanti untuk pembahasan selanjutnya ini kan yang kita pelajari pertama fungsi pembangkit biasa. Nanti yang akan sering saya sebut fungsi pembangkit saja. Kalau seperti itu berarti maksudnya fungsi pembangkit biasa ya. Nah, jadi kurang lebihnya bab tentang fungsi pembangkit ini nanti kita pecah menjadi beberapa poin tujuan pembelajaran. Yang pertama kita perlu mendalami dulu fungsi pembangkit karena ini teman-teman benar-benar mendapatkan materinya dari nol. Jadi kita kenalan dulu bagaimana fungsi pembangkit itu apa, bagaimana cara mendapatkan fungsi pembangkit gitu ya. Lalu baru kita pelajari bagaimana penerapannya dalam menyelesaikan permasalahan counting. Ya. Sekarang kita pembahasnya masih dalam counting dulu. Untuk rekurensi itu nanti ya. Nah, ini teman-teman untuk FPB. FPB ini saat kita berada di bab fungsi pembangkit yang dimaksud itu fungsi pembangkit biasa ya, bukan faktor persekutuan terbesar ya. Jadi FPB itu fungsi pembangkit biasa dan FP itu fungsi pembangkit eksponensial. Ya. Jadi untuk pertemuan kali ini
kita 1 poin ini dulu aja, biar semakin sayang. Kita kenal dulu baru bisa sayang sama ini, tak kenal nanti nggak sayang. Ya baru nanti kalau sudah, di luar kepala untuk mendapatkan fungsi pembangkit, nah nanti baru, pertemuan selanjutnya kita insya Allah membahas penerapannya atau aplikasi dari fungsi pembangkit tersebut. Itu ya. Jadi sekarang yuk kita kenalan dulu dengan fungsi pembangkit. Di sini fungsi pembangkit biasa definisinya, fungsi pembangkit biasa untuk barisan tak terhingga bilangan real, misalnya itu kita notasikan dengan A0, A1, AK dan seterusnya, adalah deret pangkat tak hingga dari ini fungsinya saya namakan GX karena generating function. Kalau teman-teman mau menamakan F boleh, tidak ada masalah. Kalau ini fleksibel saja ya. Nah, fungsinya tuh apa? Ini ekspansinya yaitu A0 atau A0 X pangkat 0 plus A1X plus seterusnya plus AK X pangkat K plus seterusnya. Jadi di sini berupa deret berpangkat ya yang ada tak hingga banyaknya. Makanya di sini deret pangkat tak hingga. Nah, kalau mau kita tulis lebih sederhana dalam bentuk sigma. Sigma AK X pangkat K dengan K-nya itu dari 0 sampai tak hingga. Ya, jadi inilah fungsi pembangkit biasa dari barisan tak terhingga A0, A1, dan seterusnya, AK dan seterusnya. Ya, makanya tadi saat di awal tadi coba kita kembali mempresentasikan barisan secara efisien. Jadi barisannya ini yang awalnya tak hingga ini ada tak hingga banyaknya ya. Lalu di sini kita mengkodekan unsur barisan sebagai koefisien dalam deret pangkat suatu variabel. Jadi menjadi koefisien. Jadi unsur yang ada di barisan itu dia menjadi koefisien dalam deret pangkat. Ya, dalam deret yang berpangkat. Ya, jadi ini barisannya. Kemudian kita susun dalam bentuk yang berbeda, dalam bentuk deret pangkat tak hingga seperti ini. Jadi menjadi barisan ini menjadi koefisien dari deret pangkat tak hingga. Perlu catat ya bahwa di sini barisannya tak hingga ya, sampai tak hingga. Fungsi pembangkit biasa untuk barisan tak terhingga. Ya, jadi untuk fungsinya sigmanya pun dari 0 sampai tak hingga banyaknya. Itu yang perlu dicatat. Ya, seperti ini. Kalau teman-teman ingat kembali materi kalkulus ini adalah deret kuasa. Ya, deret kuasa itu apa? Nanti teman-teman coba buka lagi buku kalkulusnya ya. Dan perlu saya sampaikan juga, kayaknya teman-teman itu perlu buka kembali untuk mempelajari buku kalkulusnya. Karena ini tuh nanti bahasan kita banyak sekali bahasan tentang kalkulusnya, terutama tentang materi deret atau barisan tak hingga. Ya, coba teman-teman nanti dipelajari lagi agar nyambungnya lebih cepat gitu ya. Nyambungnya sama materi matematika diskrit ini lebih cepat. Makanya di dalam mata kuliah matematika diskrit ini ada prasyaratnya harus memenuhi atau lulus di mata kuliah kalkulus dulu. Kalau tidak, nanti teman-teman ya cukup kesulitan lah karena materi kalkulusnya ini harus paham dulu. Ini sebagai dasar untuk bisa membangun pemahaman yang baru ini tentang fungsi pembangkit. Itu ya.
Baik, yuk kita lanjutkan. Di sini, terkait definisi ada catatan ya, yang perlu, kita ingat ya. Di sini fungsi pembangkit biasa dari barisan terhingga. Jadi misalnya yang kita temui itu barisannya berhingga. Lalu bagaimana cara kita menyusun fungsi pembangkitnya? Karena di sini kan untuk kita kalau mau membuat, fungsi pembangkitnya, kita kembalikan lagi ke definisi. Sementara definisi di sini dia fungsi pembangkitnya untuk barisan tak terhingga, kan gitu. Nah, bagaimana untuk kasus yang barisan tak terhingga? Untuk barisan tak terhingga, misalnya ini ada bilangan real A0 sampai AN, ya, berarti dia berhingga, ada sebanyak N barisan. Nah, untuk menentukan fungsi pembangkitnya, kita tentukan dengan cara memperluas barisan menjadi tak terhingga dengan cara menambahkan suku sesudah AN ini. Misalnya AN plus 1 sukunya, lalu AN plus 2 dan seterusnya. Nah, kalau di akhiri dengan dan seterusnya ini berarti kan ini sudah dalam bentuk, barisan tak terhingga, sudah memenuhi definisi ini. Nah, tapi di sini dengan catatan, kita tidak boleh merubah nilai, merubah barisan yang ada. Barisan yang ada itu kan yang mau kita susun fungsi pembangkitnya kan sampai AN. Kita tidak boleh bebas dengan sembarang tinggal menambahi belakangnya AN plus 1, AN plus 2 seperti ini. Nah, agar tidak merubah nilai, agar masih memenuhi kaidah yang berlaku, nah di sini dengan catatan bahwa AN plus 1-nya, AN plus 2-nya dan seterusnya yang sampai ke belakang ini dia itu sama dengan 0. Itu. Jadi ini nanti tidak akan, merubah nilai dari fungsi pembangkitnya. Ya, kalau fungsi pembangkitnya nanti saat kita substitusikan barisan ini ke fungsi pembangkit, nanti kan dia dikalikan 0 ya. X dikalikan 0, X kalikan 0, berarti semuanya dijumlahkan 0. Ya, jadi sebenarnya ekuivalen atau sama saja, tidak, memberikan pengaruh, begitu. Ya, jadi nanti diperoleh fungsi pembangkitnya A0, A1 plus A1X dan seterusnya plus AN X pangkat N, karena untuk yang sesudahnya itu plusnya plus 00 semua gitu. Jadi di sini menjadi sigmanya berhingga sampai N. Itu ya perbedaan dari fungsi pembangkit biasa, dari barisan tak hingga maupun dari barisan terhingga. Saat kita mau menyusun fungsi pembangkitnya, ya kita kembalikan lagi ke sini, ke fungsi definisinya. Ke definisi fungsi pembangkitnya. Di sini fungsi pembangkitnya tuh untuk barisan tak terhingga. Jadi di sini bisa kita rubah dari berhingga barisannya menjadi tak berhingga, tapi dengan eee, ka beberapa catatan yang tetap memenuhi kaidah yang berlaku. Itu ya. Nah, di sini kita untuk selanjutnya akan, coba latihan bagaimana menentukan fungsi pembangkit biasa maupun bagaimana cara menentukan barisan yang dibangkitkan oleh fungsi pembangkit biasa. Nah, tapi sebelum itu teman-teman diingat, dulu ya, di sini bagaimana cara kita menentukan fungsi pembangkitnya, di sini koefisiennya, barisannya menjadi koefisien di fungsi pembangkit. Fungsi pembangkit itu, deretnya, pangkatnya berjalan dari X pangkat 0, X-nya, lalu X pangkat 1, X pangkat 2, X pangkat 3, dan seterusnya. Itu ya, itu sebenarnya, eee, poin pentingnya, intinya dari fungsi pembangkit ini. Baik, kita lanjutkan ke contoh. Nah, di sini misal, ada barisan. Teman-teman ingat kembali bagaimana cara kita menotasikan barisan? Ya, dengan cara seperti ini ya, pakai kurung kurawal ya. Kurung kurawal AN misalnya. Maaf ini seharusnya K ya. AK. Ya. Fungsi pembangkit dari barisan AN dengan sebentar saya rubah dulu ya.
Ya, jadi seperti ini, fungsi pembangkit dari barisan AK dengan AK-nya sama dengan 5. Jadi, kalau seperti ini maksudnya barisannya tuh 5,5,5,5,5 dan seterusnya. Jadi, 5 sampai dan seterusnya. Jadi kalau seperti itu, fungsi pembangkitnya adalah kita jadikan barisan ini menjadi koefisien karena tidak ada perubahan di setiap K, tidak memberikan pengaruh K berapapun, selalu bernilai 5, maka di sini langsung kita susun fungsi pembangkitnya itu adalah sigma 5x pangkat K dengan K-nya itu dari 0 sampai tak berhingga. Ini adalah fungsi pembangkit biasa dari barisan AK dengan AK-nya sama dengan 5. Itu ya. Next. Selanjutnya kita mau mencari fungsi pembangkit dari barisan AK dengan AK-nya itu K plus 3. Nah, kalau seperti ini berarti kalau kita uraikan, ya misal mau kita uraikan barisannya, berarti di sini K-nya mulai dari 0 ya. Berarti 3,6, bentar ya coba. 3,6,9 dan seterusnya. Jadi selalu meningkat plus 3 pada setiap barisannya. Nah, kalau ada seperti ini, fungsi pembangkitnya adalah ya tinggal kita masukkan saja ini menjadi koefisien di dalam deret pangkat tak hingga. Jadi K plus 3, X pangkat K, K-nya dari 0 sampai tak hingga. Tuh ya, tinggal kita substitusikan aja nilai barisannya menjadi koefisien dari suatu deret tak hingga. Mudah. Ya. Selanjutnya sama aja ya di sini. Misal kita mau mencari fungsi pembangkit dari barisan AK dengan AK-nya itu sama dengan 3 pangkat K. Tinggal kita ubah, maka di sini barisannya fungsi pembangkitnya adalah sigma 3 pangkat K, X pangkat K, K-nya dari 0 sampai tak hingga. Ya, ini untuk yang contoh sederhana. Ya, jadi tinggal mensubstitusikan saja barisannya menjadi koefisien deret gitu ya. Nah, untuk kasus selanjutnya, karena biasanya tuh kita diminta untuk mencari bentuk sederhananya dari fungsi pembangkit. Jadi kalau ini fungsi pembangkitnya itu masih dalam bentuk deret yang tak hingga banyaknya. Ya, jadi masih dalam bentuk sigma dari 0 sampai tak hingga. Nah, ini masih dalam bisa kita katakan bentuk yang belum sederhana. Jadi ini bisa kita cari bentuk sederhananya nanti dengan memanfaatkan beberapa identitas dan ekspansi polinom. Ya, jadi untuk langkah selanjutnya, untuk contoh kedua, kita akan mencari fungsi pembangkit dari barisan ini. Nah, akan tetapi yang fungsinya itu kita cari yang bentuk sederhananya. Nah, kalau mengikuti yang contoh satu tadi ya, kalau ada barisan 1,1,1 seperti ini berarti kan nanti ketemunya teman-teman fungsi pembangkitnya itu sigma ya, sigma X ya. Karena di sini 1 berarti 1X pangkat K ya, dari K-nya itu 0 sampai tak hingga, atau kalau mau diuraikan bentuknya seperti ini. Ya, 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3 dan seterusnya. Ini adalah fungsi pembangkitnya. Nah, untuk selanjutnya ini kita tidak berhenti di sini. Selanjutnya kita akan mencari fungsinya dalam bentuk yang lebih sederhana. Ya, nah di sini kalau teman-teman mengingat bentuk identitas sederhana ya, polinom yang
identitas dan ekspansi polinom, teman-teman, masih ingat tidak kalau 1/1 min X itu adalah sama dengan atau senilai dengan 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3 dan seterusnya. Jadi bentuk ini bisa kita tulis hanya dengan fungsi 1/1 min X. Jadi deret yang tak hingga banyaknya ini bisa kita sederhanakan bentuknya menjadi fungsi 1/1 min X. Ini dengan catatan X-nya itu mutlak X-nya kurang dari 1 ya. Karena nanti kalau X-nya banyak ya, kalau X-nya itu lebih dari 1 nanti jadinya kan tak hingga ya banyaknya. Karena dijumlahkan terus ini kan jadinya tak hingga, nanti kurang tepat nanti untuk fungsinya. Jadi di sini dengan catatan mutlak X-nya itu kurang dari 1. Ini teman-teman untuk informasi detailnya kok bisa seperti ini sebenarnya teman-teman cukup buka kalkulusnya aja gitu. Ya ini apa perlu kita tunjukkan ya untuk yang ini aja ya, bagaimana kok bisa dapat 1/1 min X ini sama dengan ini. Oke, coba ya. Ya, di sini kita beralih dulu materi dari fungsi pembangkit ke materi kalkulus tentang deret tak hingga. Ya, bagaimana kita menunjukkan bahwa 1 plus X kuadrat dan seterusnya itu sama dengan 1/1 min X. Nah, ini untuk membuktikan ini, itu ada banyak cara ya saya rasa di sini. Kalau mau mudahnya, teman-teman bisa lihat ini aja, ini kan pembuktian ya, maaf, pecahan ya, pembagian. Teman-teman tinggal cari saja 1 dibagi 1 min X. Nanti ketemunya apakah benar ini, gitu. Jadi menggunakan pembagian, mencari pembagian. Ini kalau pembagian dengan variabel seperti ini, teman-teman bisa menggunakan Horner ya, atau Progapet. Ya, coba kita pakai satu-satu caranya. Yang pertama yang pakai Progapet dulu ya. Cara 1, di sini kita pakai cara biasa. Kita mau bagi 1 dengan 1 min X. Nah, untuk ini teman-teman buka lagi memorinya. Ini materi SMA atau SMP, saya lupa ya. Pembagian yang memuat di dalamnya ada variabel ya, polinomial. Kalau di sini sebenarnya bisa kita tulis ya polinomialnya ini 1 plus 0x plus 0x kuadrat plus 0x pangkat 3 dan seterusnya. Ya, tidak merubah nilai. Jadi ini sah, boleh kita gunakan seperti ini karena kalau di total di jumlah juga hasilnya 1. 1 dibagi 1 min X ya. Di sini kita lakukan Progapit biasa. Di sini 1 plus 0x kita bagi 1 min X, ketemunya 1. Ya, karena di sini X-nya memang sama ya, pangkatnya 1. Ya, jadi di sini kita turunkan, kalikan saja 1 dikali 1 min X. Kita kurangkan, jadinya 0x ditambah, min ketemu min, ditambah 1x jadinya X. Ini jelas 0. Ya, sampai sini. Nah, selanjutnya X di sini kita turunkan 0x X kuadratnya.
Di sini baru kita bagikan dengan sini, ya karena di sini pangkat terbesarnya 2 dan di sini pangkat yang mau dibagi 1, berarti di sini kita tambah X. Jadi di sini, eee, kita kalikan dengan X. X kali 1 min X, nanti ketemunya X min X kuadrat. 0, lalu di sini plus 0 X kuadrat ditambah X kuadrat. Jadinya X kuadrat ditambah 0X pangkat 3. Ya, di sini pangkat tertingginya 3 kita bagi dengan X, berarti sisanya X, hasil baginya X kuadrat. Lalu kita kalikan ke bawah, X kuadrat dikalikan dengan 1 min X. Jadinya X kuadrat min X pangkat 3. Dikurangi ketemunya X pangkat 3 dan seterusnya. Ya, nanti juga ini akan seterusnya nanti diperoleh jadinya 1. Jadi karena di sini nanti analog ya, nanti ketemu nanti X pangkat 4 dan seterusnya, X pangkat 4 nanti turunkan X pangkat 5 dan seterusnya, nanti di sini ketemunya juga X pangkat 3 dan seterusnya. Jadi di sini diperoleh 1 dibagi 1 min X adalah 1 plus X kuadrat dan seterusnya. Ya, untuk ini cara 1. Lalu cara selanjutnya teman-teman kita gunakan Horner ya, coba ya. Cara 2 dengan menggunakan Horner. Di sini tapi di sini saya balik ya, biasanya kan di sini pangkat tertinggi ya. Di sini saya mulainya dari pangkat yang terkecil ya. Jadi di sini pangkat terkecilnya itu X pangkat 0 itu 1. Lalu 0, 0, 0, 0 dan seterusnya karena pangkat tertingginya semuanya tuh 0 ya. Lalu di sini mau kita bagi dengan 1 min X. Mau dibagi dengan 1 min X. 1 min X itu kalau kita sama dengankan 0, kita peroleh X-nya itu sama dengan 1. Jadi di sini kita bagi dengan X sama dengan 1. Ya. Di sini tandanya plus. Ya. Lalu seperti biasa kita gunakan operasi biasa di sini. Kita langsung turunkan 1 kali 1, 1. Ini ditambah 0 tambah 1, 1. Ya. Lalu di sini sama ya, 1, 1 semua ya. Ditambah 1. Ya, ini 1 dibagi 1, 1 ditambah 0, 1. 1 dibagi 1, 1. 0 ditambah 1, 1 dan seterusnya. Ya, ini kita peroleh hasil baginya. Hasil baginya tuh karena memang di sini tak hingga sama dan seterusnya, di sini dan seterusnya dan berulang terus, ya ini sama dengan ini tadi. Kita bisa hentikan ya karena di sini berulang dan seterusnya ini selalu berulang ya. Nanti teman-teman beda hal kalau misalnya di sini nggak berulang, tidak ada pola yang sama gitu. Misalnya di sini kok 1, 5X, 3X dan seterusnya, ini perlu kita hitung terus nih gitu. Tapi karena di sini kita sudah menemukan polanya, ini X, nanti ini kan habis X pangkat, nanti turun 0X pangkat 4, nanti ketemunya di sini X pangkat 3. Ya, jadi ada pola yang selalu berulang. Ya, yaitu pangkatnya selalu naik 1 gitu. Jadinya bisa langsung kita hentikan dan kita lakukan generalisasi bahwa untuk selanjutnya ini hasilnya adalah penjumlahan X
pangkatnya, semakin tinggi ya, naik, ditambah satu seperti itu. Nah, ini juga sama. Nah, di sini karena ada polanya yang berulang, bisa, kita lakukan generalisasi untuk hasil akhirnya jadi diperoleh 1 dibagi 1 min X. Ya, di sini karena tadi kita mulai dari pangkat yang terkecil ya, berarti di sini dari pangkat 0, X pangkat 0, berarti 1 plus 1 X pangkat 1 plus 1 X pangkat 2, X pangkat 3, dan seterusnya. Ya, seperti ini kurang lebihnya. Atau mungkin kita bisa menggunakan manipulasi aljabar biasa, teman-teman. Kita melakukan perkalian, penjumlahan. Coba ya cara 3 ya. Cara 3-nya misal kita misalkan bahwa hasil dari 1 plus X kuadrat plus seterusnya itu sama dengan suatu fungsi yang kita beri nama H misalnya ya. Saya tulis dulu. Misal 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3 dan seterusnya. Ini misal hasilnya adalah suatu fungsi H dalam variabel X misalnya. Ya. Lalu berarti selanjutnya kita kan mau mencari nilai H X-nya. Ya. Ya, untuk selanjutnya dengan pemisalan ini kita coba kalikan kedua ruas dengan 1 min X. Ya. Lalu kita uraikan yang bagian ini sehingga diperoleh 1 plus X kuadrat dan seterusnya. Ini semuanya dikalikan 1, jadi kita tulis ulang, lalu kita kalikan selanjutnya ini dengan min X. Di sini kita buka kurung ya, jadinya min X kali 1 min X kali X, min X kuadrat, min X pangkat 3, min X pangkat 4, dan seterusnya, dikurangi dan seterusnya. Jadi di sini penjumlahannya tak hingga, ini juga pengurangannya tak hingga. Ya, sama. Di sini X1 min X. Selanjutnya, di sini kita sederhanakan ruas kirinya, ternyata bisa kita kurangkan sehingga diperoleh 1. Ya, semua habis itu yang ini X ke kanan tuh semuanya sudah habis karena dikurangi dengan ini suku yang pengurangan min X kuadrat dan seterusnya. Jadi diperoleh 1 sama dengan HX 1 kali 1 min X. Nah, next, karena kita mau mencari HX ya, tadi HX itu adalah hasil, fungsi dari penjumlahan 1 plus X kuadrat dan seterusnya. Nah, di sini kita peroleh jadi HX itu sama dengan 1 per 1 min X. Tuh ya, jadi di sini kita substitusikan jadinya diperoleh bahwa 1 plus X kuadrat dan seterusnya sama dengan 1 per 1 min X. Ya, kurang lebih seperti ini ya untuk pembuktiannya. Ya, jadi kita kembali lagi ke fungsi pembangkit karena tadi kita sudah peroleh bahwa ini sama dengan 1 per 1 min X. Jadi di sini
kita peroleh fungsi pembangkit biasa dari barisan ini adalah Fx atau Gx gitu ya. Misal kita beri nama tadi generating function ya G ya. Gx jadi fungsi pembangkitnya Gx sama dengan 1/1 min X. Itu ya dengan X-nya kurang dari 1. Nah, ini saya berikan contoh di awal yang contoh 1/1 min X ini. Kenapa? Karena ini adalah identitas yang paling sering kita gunakan ya. Jadi ini nanti sering kita gunakan untuk mengembangkan menjadi fungsi pembangkit yang lain. Jadi ini adalah identitas dasar ya, identitas polinom dasar yang sering kita gunakan. Makanya saya berikan di awal. Untuk yang selanjutnya biasanya fungsi pembangkitnya itu berupa pengembangan dari ini. Ya, untuk selanjutnya ini saya coba berikan contohnya. Misalnya kita untuk selanjutnya mencari fungsi pembangkit dari barisan 1, A kuadrat, A pangkat 3, dan seterusnya. Nah, di sini kalau kita rubah ke dalam bentuk deret kuasa atau yang tadi dalam bentuk sigma, kan hanya seperti ini. Ya, 1 plus AX plus A kuadrat X kuadrat dan seterusnya. Ini kan masih bentuk fungsi pembangkit yang masih dalam bentuk sigma. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi fungsi 1/1 min AX. Jika AX-nya itu mutlak AX-nya itu kurang dari 1. Nah, ini bagaimana kok bisa kita peroleh ini? Nah, ini itu kalau pengembangan dari yang sebelumnya. Kalau teman-teman perhatikan ya, ini kan 1 min X. Nah, selanjutnya coba kita substitusikan yang X ini menjadi AX. Ya. 1 min X yang awalnya kita peroleh ini, kita kembangkan X-nya ini menjadi AX. Nanti ini juga akan berubah. Ya, berubahnya menjadi 1 plus A plus A kuadrat X kuadrat plus A pangkat 3 X pangkat 3. Jadi mengikuti ini karena di sini kalau di sini X, ini X, berarti di sini kalau min X di sini jadinya plus AX. Di sini X kuadrat karena kita mensubstitusikan di sini AX, berarti di sini seharusnya A seperti ini. Nah, kalau kita buka kurungnya jadinya A kuadrat. Ini juga analog. A pangkat 3 ini kalau kita buka kurungnya jadinya A pangkat 3, X pangkat 3, dan seterusnya. Nah, dari sini jadi kita peroleh ini ya. Tadi fungsi ini 1/1 min AX itu ketemunya ini. Jadi ini sama dengan 1/1 min AX. Jadi ini fungsi pembangkitnya. Nah, jadi diperoleh fungsi pembangkit barisan ini adalah 1/1 min AX dengan mutlak AX-nya itu kurang dari 1. Itu ya. Nah, selanjutnya ada beberapa identitas polinom lain yang sering digunakan juga. Nanti kita akan coba cari sambil mengerjakan latihan-latihan. Itu ya. Karena yang sering digunakan tidak hanya 1/1 min X. Ya, nanti akan banyak juga kalau kita banyak mengenal identitas sederhana, nanti semakin mudah kita mengerjakan fungsi pembangkit ini. Nah, di sini contoh selanjutnya. Kalau sebelumnya kita hanya mencari fungsi pembangkit dari barisan. Nah, sekarang instruksinya kita balik. Kita mau mencari barisan
yang dibangkitkan oleh fungsi pembangkit. Jadi fungsi pembangkitnya sudah ada, yang mau kita cari justru adalah barisan yang dibangkitkan oleh fungsi tersebut. Ya, ini coba kita kerjakan sama-sama. Misal fungsi pembangkitnya itu Gx dengan Gx-nya itu 1 min X pangkat 6 per 1 min X. Nah, di sini kita coba menggunakan pengetahuan dasar dulu ya yang sudah kita peroleh tadi. Mungkin di sini saya tulis dulu agar tidak blank ya. Tadi kita kantongi identitas dasarnya itu kalau 1 per 1 min X itu adalah 1 ditambah 1 plus dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita mau mencari bentuk ekspansi. Kan kalau kita mau mencari barisan, berarti kan kita perlu menyusun bentuk ekspansi atau deret tak hingganya. Jadi kita melakukan ekspansi. Jadi di sini karena dia memuat 1 min X, jadi kita tulis di sini dulu 1 per 1 min X ini. Nah, selanjutnya karena di sini Gx-nya itu 1 ada di atas di pembilangnya itu ada 1 min X pangkat 6, jadi di sini coba kita kalikan saja ya. Kedua ruas dengan 1 min X pangkat 6. Di sini kita kalikan dengan 1 min X pangkat 6. Yang kanannya, ruas kanan juga sama kita kalikan. Dikali 1 min X pangkat 6. Nah, selanjutnya Gx sama dengan, kita uraikan di sini, kita kalikan dengan 1. Jadi di sini kita tulis ulang saja, baru selanjutnya kita kalikan dengan yang dikurung ini, yang dikurung awal kita kalikan dengan min X pangkat 6. Berarti 1 kali min X pangkat 6 min X pangkat 6. X kali min X pangkat 6 menjadi min X pangkat 7. Next, X pangkat 8. Min dan seterusnya. Ya, dari sini kita peroleh. Jadi di sini sampai sama-sama deret sini tak hingga, di sini deret tak hingga, di sini mulainya 6. Berarti di sini bisa hilang mulai dari X pangkat 6 karena dikurangi dengan ini dan seterusnya. Berarti di sini bersisa dari 1 sampai X pangkat 5. Berarti 1 plus X kuadrat plus dan seterusnya hanya sampai X pangkat 5 menjadi deret berhingga sampai X pangkat 5 saja. Tuh. Jadi di sini kalau kita lakukan ekspansi polinom 1 min X pangkat 6 per 1 min X ini sama dengan 1 plus X kuadrat dan seterusnya sampai plus X pangkat 5. Ini adalah fungsi pembangkitnya dalam bentuk ekspansi polinom. Kalau seperti ini sudah jelas barisannya apa, karena barisan fungsi pembangkit itu merupakan koefisien dari fungsi pembangkit ya. Koefisien dari fungsi pembangkit dengan variabelnya itu pangkatnya berjalan ya, sudah sesuai ya, ini X pangkat 3, X pangkat 4. Jadi di sini langsung kita ambil koefisiennya aja. Diperoleh barisannya atau barisan yang dibangkitkan oleh fungsi pembangkit Gx adalah 1, 1, 1, ini berapa kali? Sebanyak 6 kali ya. 1, 1, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebanyak 6 kali. Nah,
Sampai sini teman-teman jangan berhenti. Ingat kita kembalikan ke definisi fungsi pembangkit, yaitu dia memuat barisan yang tak terhingga. Nah, di sini kan yang kita tulis baru yang barisan berhingga. Nah, di sini berarti untuk selanjutnya tanpa merubah nilai, kita merubah barisan berhingga ini menjadi barisan tak terhingga dengan cara di sini untuk suku selanjutnya 0, suku selanjutnya 0, 0 dan seterusnya. Berubah menjadi barisan tak terhingga. Ya, jadi ini adalah barisan yang dibangkitkan oleh fungsi pembangkit Gx ini. Tuh ya. Ya baik, kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Tentukan fungsi pembangkit biasa dari barisan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, di sini coba kita cari bersama-sama ya fungsi pembangkit dari barisan tersebut. Fungsi pembangkit biasa dari barisan 1, 2, 3, 4 adalah, jadi di sini coba kita ubah ke dalam bentuk deret kuasa yang tadi dalam bentuk sigma-nya langsung ya, jadi dalam bentuk deret tak berhingganya langsung. Jadi di sini misalnya Gx ya, FPB-nya yaitu 1 plus 2x plus 3x pangkat 2 plus 4x pangkat 3 plus dan seterusnya. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, pola yang terbentuk adalah di sini itu koefisiennya itu merupakan lebih satunya dari pangkat. Jadi kalau pangkatnya 1, di sini koefisiennya 2, pangkatnya 2, koefisiennya 3, pangkatnya 3, koefisiennya 4, kayak gitu ya. Jadi pangkatnya kurang satunya dari koefisien gitu ya. Dari sini kita mau mencari bentuk fungsi sederhananya ya. Nah, di sini tidak ada rumus yang pasti bagaimana menemukan bentuk sederhana dari fungsi pembangkit biasa. Jadi kita bisa melakukan coba-coba saja ya. Kalau yang tadi itu yang mencari fungsi pembangkit itu kan langsung saya berikan 1/1 min X. Nah, mungkin ada yang bertanya tuh, itu bagaimana ya cara mendapatkan, kok bisa mengetahui 1/1 min X-nya gitu. Tadi langsung saya berikan, kenapa? Karena itu sebenarnya tuh identitas dasar yang kita gunakan. Jadi tadi langsung saya berikan. Untuk mendapatkan identitas itu teman-teman bisa lihat di kalkulus. Ya, itu sudah ada pembahasannya di kalkulus. Nah, untuk yang ini selanjutnya kita bisa mengembangkan dari fungsi identitas dasar tadi. Bisa mungkin kita kalikan dengan 2 kalinya, 3 kalinya, atau mungkin bisa kita bagikan dengan fungsi yang lain, atau mungkin bisa kita turunkan, bisa kita integralkan dan seterusnya. Atau mungkin sudah langsung pengembangan dari fungsi dasar. Jadi bukan berapa kalinya begitu. Jadi teman-teman juga perlu melihat pola dari ininya. Ya, tadi yang sudah kita lihat polanya ini kan ternyata pangkatnya itu kurang 1 ya dari koefisien ya. Ini tuh biasanya tanda ciri-ciri apa? Turunan, ya kan, saat kita melakukan penurunan fungsi, saat kita melakukan saat kita
menghitung turunan dari suatu fungsi, biasanya kan kita, itu ya, prinsip dasarnya kita kurangkan, eee, pangkatnya, lalu, kita kalikan dengan koefisiennya kan gitu ya. Nah, gini makanya kita coba, dengan menurunkan fungsi. Nah, fungsi apa yang kita mau turunkan? Nah, kalau teman-teman perhatikan, eee, di sini, coba saya urat-urat dulu ya. Karena di sini pangkatnya berjalan, mana ini? Nah, karena di sini pangkatnya kan berjalan, teman-teman perhatikan kembali ke bahwa yang, pangkat berjalan itu tadi, dia itu sama dengan 1/1 min X ya. Kita ingat kembali bahwa 1/1 min X tadi itu 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3 dan seterusnya, ya. Nah, sekarang, dari bentuk ini kan kita mau mencari kira-kira agar menjadi ini pengembangan apa yang kita lakukan, perlakuan apa yang kita lakukan pada fungsi ini. Ya tadi, kita sudah ada clue-nya bahwa ternyata tuh di sini tuh tadi, pangkatnya tuh min satunya ya, kurang satunya dari koefisien. Nah, ini biasanya tuh, eee, hampir sama dengan prinsip turunan. Jadi coba kita turunkan, ini coba-coba memang caranya, tidak apa-apa teman-teman. Kalau misal nanti salah, kita bisa coba yang lainnya, gitu ya. Kita coba menurunkannya dengan, menurunkan, turunan satunya dari 1/1 min X. Jadi di sini D dx 1/1 min X. Teman-teman buka kembali, memorinya tentang turunan fungsi, ya. Turunannya, jadi di sini turunannya adalah, di sini juga kita turunkan ya. Berarti di sini kita turunkan juga, saya tuliskan dulu notasi turunan dari kedua ruas. Nah, baru sudah kita mulai turunkan. Di sini konsisten ya, yang penting ya, kalau ruas kiri kita turunkan, yang ruas kanan juga kita turunkan. Jadi ekuivalen, tuh ya. Yo, di sini turunan dari 1/1 min X adalah 1/1 min X. Ini kan awalnya ini kan pangkatnya min 1 ya. Pangkat min 1, kalau maaf, ini pangkatnya 1 kalau kita tulis dalam bentuk pangkat. Terus kalau kita naikkan ke atas jadinya pangkatnya min 1 ya. Kemudian kalau kita kurangi jadinya kan, min 2 kita turunkan ke sini jadinya pangkatnya berubah tanda lagi jadi positif lagi 2 ya. Lalu di sini yang ada di dalam, kurung 1 min X, tetap ya. Ya, di sini, saya tulis saja, khawatirnya, eee, ada yang belum paham, walaupun ini dasar sekali ya, di sini saya coba tuliskan ya, eee, turunannya, biar tidak terlalu abstrak, tidak terlalu banyak, yang, dibayang-bayang gitu ya. Di sini langsung saya tulis, di sini kita menggunakan metode substitusi. Misal kita substitusikan U itu dengan 1 min X. Ya, jadi di sini DU sama dengan min DX. Nah, di sini kita substitusikan ini ya. Jadinya DU di sini dari DX, karena DU sama dengan min DX ya. Jadi di sini kita kalikan dengan min 1. Tuh ya. Lalu di sini 1/U sama dengan, di sini bisa kita
tuliskan seperti ini, DDU min 1 kali U pangkat negatif 1. Jadi di sini pangkatnya, U-nya kita naikkan jadinya tanda pangkatnya berubah menjadi negatif. Next, DDU. Maaf, langsung kita turunkan saja ya. Berarti di sini langsung kita turunkan, notasi turunannya sudah mulai hilang. Kita turunkan min 1 dikali min 1, 1 ya. Jadinya 1 kali U pangkat min 1 dikurangi 1 berarti min 2. Ya. Next diperoleh. Jadi di sini U-nya itu 1 per U kuadrat. Lalu kita kembalikan lagi U-nya dalam bentuk variabel X. Jadi di sini 1 per 1 min X kuadrat. Jadi diperoleh ini. Gitu ya. Nah, selanjutnya untuk yang ruas kanan mudah sekali. Tinggal kita turunkan saja. 1 kita turunkan jadinya 0. Nggak usah kita tulis ya. Next, ini diturunkan jadinya 1 plus, lalu di sini jadinya 2x plus 3x kuadrat, ya, plus, di sini kalau ada x pangkat 4, berarti 4 kali x pangkat 3 dan seterusnya. Nah, jadi sudah sesuai ya, sudah ketemu ya. Yang kita mau cari kan bentuk sederhana dari yang ini. Ya, ternyata ini itu sudah sama dengan ini. Jadi ternyata bentuk sederhananya adalah 1 per 1 min X kuadrat. Ya, di sini. Ya, jadi di sini kita peroleh fungsi pembangkit biasa yang dalam bentuk sederhananya adalah, jadi FPB dari barisan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya adalah GX, di mana GX-nya itu 1 min 1 per 1 min X kuadrat. Ya, ini adalah FPB-nya. Tuh, jadi teman-teman jangan hanya berhenti di sini. Terlalu mudah itu, hanya tinggal mengganti barisan menjadi deret, ya, menjadi koefisien dari suatu deret. Teman-teman harus cari juga bentuk sederhananya gitu. Ya, seperti ini. Dengan cara mengembangkan ya identitas polinom yang sudah teman-teman dapat, ya, yang sudah teman-teman ketahui. Makanya kuncinya teman-teman buka lagi ekspansi maupun identitas polinomial. Nah, di sini untuk lebih mudahnya untuk teman-teman, di sini sebenarnya sudah saya tuliskan identitas dan ekspansi polinom yang sering digunakan. Ya, ini seharusnya melewati pembuktian. Kok bisa dari sini ketemunya ini nih, seharusnya teman-teman mencari dengan cara menemukan sendiri sehingga teman-teman bisa benar-benar membuktikan gitu. Ya kan, tapi di sini saya sajikan dulu saja. Karena setelah ini kan ada latihan ya tentang fungsi pembangkit. Jadi ini beberapa identitas yang sering digunakan. Untuk selanjutnya sih harapan saya teman-teman bisa membuktikan, ya, bisa membuktikan ini. Berarti tadi kan yang sudah kita buktikan ini ya, 1 dan 2. Berarti untuk yang 3, 4, yang 4 tadi sudah kita itu ya, langsung ke aplikasinya yang N-nya sama dengan 6 kalau nggak salah. Nah, teman-teman coba dari latihan yang tadi, teman-teman buktikan untuk yang N-nya itu bisa berapapun. Jadi teman-teman melakukan generalisasi. Ya, jadi ini 4, insya Allah teman-teman bisa dari yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Dan untuk yang nomor 5 ini,
Terkait binomial juga ya, ada hubungannya dengan binomial. Jadi teman-teman coba, buka kembali yang bab sebelumnya tentang binomial, itu ya. Jadi untuk selanjutnya teman-teman tolong buktikan 3, 4, 5, itu ya. Kalau teman-teman sudah lanyah, istilahnya apa ya kalau lanyah, sudah, ini di luar kepala, teman-teman akan mudah mengerjakan, bagaimana menentukan fungsi pembangkit, bagaimana menentukan barisan yang dibangkitkan, ya itu. Jadi untuk selanjutnya, teman-teman juga mengerjakan latihan 1 dan latihan 2 ini. Menentukan barisan yang dibangkitkan dan mencari fungsi yang dibangkitkan. Itu ya. Baik, saya rasa cukup untuk, yang kali ini. Kita latihan, kita lanjut di grup, ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf jika banyak salah dan kurang teman-teman. Saya akhiri, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.